Berapa banyak dari kita yang lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran kita terlalu ramai, terlalu sibuk membuktikan diri, terlalu sering menjelaskan, terlalu keras bereaksi pada hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Di arah mindset, kita percaya bahwa ketenangan bukan datang dari menguasai dunia, tetapi dari menguasai diri sendiri. Karena ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, berhenti membalas setiap gangguan, dan mulai fokus ke dalam, hidup justru bekerja dengan caranya sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan satu hal sederhana, namun sering dilupakan. Tidak semua hal butuh respons, dan tidak semua kebisingan layak mendapatkan perhatianmu. Ada kekuatan besar dalam diam, ada kejelasan dalam fokus pada diri sendiri. Saat kamu berhenti mengatur orang lain, dan mulai menata batinmu, saat kamu tidak lagi sibuk terlihat, tapi sibuk bertumbuh, disitulah hidup perlahan menemukan jalannya. Video ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan tentang berdiri teguh di tengah dunia tanpa kehilangan ketenangan. Jika hari ini pikiranmu terasa lelah, jika kamu ingin hidup yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bermakna, maka kamu berada di tempat yang tepat. Selamat datang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Saat kamu fokus pada diri sendiri dan diam, hidup akan menemukan jalannya. Stoikisme diam seringkali dianggap sebagai kelemahan, sebagai tanda kalah, takut, atau tidak punya keberanian untuk membela diri. Dalam dunia yang bising seperti sekarang, siapa yang paling keras berbicara sering dianggap paling kuat, paling benar, dan paling berpengaruh. Padahal, tidak selalu demikian. Stoikisme memandang diam dari sudut yang sangat berbeda. Diam bukan tentang kehilangan suara, tetapi tentang memilih kapan suara itu layak digunakan. Karena tidak semua hal pantas mendapat reaksi kita, dan tidak semua orang pantas mendapatkan energi kita. Banyak orang berbicara bukan karena mereka punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, tetapi karena mereka tidak tahan dengan keheningan. Keheningan membuat kita berhadapan dengan diri sendiri, dengan pikiran, luka, ego, dan ketakutan yang selama ini ditutupi oleh kebisingan. Maka diam terasa mengancam, karena ia memaksa kita jujur pada batin sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, diam sering disalahartikan sebagai tidak peduli. Padahal, seringkali diam justru lahir dari kepedulian yang lebih dalam. Kepedulian untuk tidak memperkeruh keadaan. Kepedulian untuk tidak melukai dengan kata-kata yang keluar dari emosi sesaat. Stoik memahami bahwa satu kalimat yang lahir dari amarah bisa menghancurkan ketenangan yang dibangun bertahun-tahun. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena sadar. Diam karena takut membuat seseorang menyimpan dendam dan rasa tidak berdaya. Sementara diam karena sadar adalah keputusan penuh kendali. Ia tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak perlu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita memiliki kekuasaan atas pikiran kita, bukan atas kejadian di luar sana. Ketika seseorang memprovokasi kita, sesungguhnya yang sedang diuji bukan situasinya, tetapi kendali kita atas diri sendiri. Diam dalam konteks ini bukan pasrah, melainkan kemenangan kecil atas dorongan impulsif. Masyarakat sering mengagungkan respons cepat, balasan instan, komentar tajam, reaksi spontan. Namun stoikisme justru mengajarkan jeda, ruang kecil antara rangsangan dan respons. Di ruang itulah kebebasan kita berada. Diam adalah cara kita memperluas ruang itu, agar kita tidak hidup sebagai budak emosi. Ketika kamu memilih diam, orang lain mungkin mengira kamu kalah. Padahal yang terjadi, kamu sedang menang melawan dirimu sendiri, melawan ego yang ingin terlihat benar, melawan keinginan untuk diakui, melawan dorongan untuk membuktikan sesuatu pada orang yang mungkin bahkan tidak akan peduli setelahnya. Diam juga sering dianggap sebagai tanda tidak punya pendirian. Padahal justru sebaliknya, orang yang memiliki nilai hidup yang jelas tidak perlu membela dirinya setiap waktu. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang penting baginya, dan ia tidak merasa wajib mengklarifikasi setiap kesalahpahaman. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan adalah aset yang sangat mahal. Sekali kamu kehilangannya karena perdebatan yang tidak perlu, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya kembali dalam waktu yang lama. Maka diam menjadi bentuk perlindungan diri. Bukan tembok untuk menghindar, tetapi pagar untuk menjaga batin. Dalam hubungan sosial, diam sering dianggap dingin. Namun sebenarnya, banyak konflik membesar justru karena terlalu banyak kata, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat menyerang, terlalu cepat membela diri. Diam memberi waktu bagi emosi untuk turun, bagi logika untuk kembali mengambil alih. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk selalu diam. Ia mengajarkan kita untuk berbicara dengan tujuan, bukan dengan emosi. Untuk memilih kata yang lahir dari kebijaksanaan,
bukan dari luka. Diam hanyalah satu fase penting sebelum suara yang lebih jernih muncul. Jika hari ini kamu sering disalahpahami karena memilih diam, mungkin bukan kamu yang keliru. Mungkin kamu hanya sedang berada di tingkat kesadaran yang berbeda, di mana kamu tidak lagi merasa perlu merespon segalanya. Di mana kamu paham bahwa ketenangan tidak datang dari memenangkan argumen, tetapi dari menjaga batin tetap utuh. Dan pada akhirnya, diam bukan tentang menghindar dari hidup. Diam adalah cara paling jujur untuk mendengarkan hidup. Mendengarkan apa yang benar-benar penting, dan membiarkan hal-hal yang tidak penting berlalu dengan sendirinya. Fokus pada diri sendiri seringkali dicap sebagai sikap egois, seolah-olah ketika seseorang berhenti terlalu peduli pada pendapat orang lain, ia otomatis menjadi pribadi yang dingin dan mementingkan diri sendiri. Dalam masyarakat yang terbiasa menuntut pengorbanan tanpa batas, menjaga diri justru dianggap sebagai kesalahan. Namun, stoikisme melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Fokus pada diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain, bukan berarti hidup hanya untuk kepentingan pribadi. Fokus pada diri sendiri adalah kesadaran untuk memahami batas tanggung jawab kita sebagai manusia, apa yang berada dalam kendali kita, dan apa yang tidak. Banyak dari kita lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikul beban yang bukan milik kita. Kita memikirkan penilaian orang lain. Kita memikul ekspektasi yang tidak pernah kita setujui. Kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, emosi, bahkan kegagalan orang lain. Tanpa sadar, kita kehilangan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar menjadi milik kita adalah pikiran, sikap, dan tindakan kita. Segala sesuatu di luar itu pendapat orang, perilaku mereka, penerimaan atau penolakan bukan wilayah kekuasaan kita. Maka memusatkan energi pada diri sendiri, bukan egoisme, melainkan kebijaksanaan. Ada perbedaan besar antara egoisme dan perawatan diri. Egoisme mengambil dengan merugikan orang lain, sementara fokus pada diri sendiri adalah memastikan batin kita tidak hancur sebelum kita memberi apapun pada dunia. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberi ketenangan jika dirinya sendiri hidup dalam kekacauan? Seringkali kita berusaha menjadi segalanya untuk semua orang, menjadi yang selalu ada, selalu mengerti, selalu mengalah. Namun Stoik bertanya satu hal sederhana, apakah itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, atau justru menghilangkan dirimu sedikit demi sedikit? Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus bangun setiap pagi dengan niat menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang menyenangkan semua orang. Karena kebaikan sejati tidak selalu terlihat manis. Kadang ia berbentuk batas, kadang ia berbentuk penolakan, kadang ia berbentuk memilih diri sendiri agar tidak kehilangan nilai hidup. Fokus pada diri sendiri juga berarti jujur pada kapasitas, mengakui bahwa kita tidak selalu kuat, tidak selalu mampu, tidak selalu siap, dan mengakui keterbatasan bukan kelemahan, melainkan keberanian. Keberanian untuk tidak hidup dalam kepura-puraan. Banyak orang takut terlihat egois karena takut ditinggalkan, takut dianggap tidak peduli, takut kehilangan peran di mata orang lain. Namun Stoik memahami bahwa hidup yang dijalani demi validasi akan selalu rapuh. Karena ketika pengakuan itu hilang, identitas pun ikut runtuh. Ketika kamu mulai fokus pada diri sendiri, dunia mungkin bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang bingung, ada yang marah. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena mereka terbiasa mendapat akses tanpa batas pada energimu. Dan ketika akses itu ditutup, mereka menyebutmu egois. Padahal yang kamu lakukan hanyalah menata ulang prioritas, menempatkan kesehatan batin di atas tuntutan sosial, menempatkan nilai hidup di atas ekspektasi, menempatkan ketenangan di atas persetujuan. Stoikisme tidak mengajarkan hidup terisolasi, ia mengajarkan hidup selaras. Selaras antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu yakini benar. Dan keselarasan itu hanya mungkin tercapai ketika kamu mengenal dirimu sendiri dengan baik. Fokus pada diri sendiri adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Karena orang yang utuh tidak menuntut orang lain untuk melengkapi kekosongannya. Ia hadir bukan untuk menggantungkan diri, tetapi untuk berbagi. Bukan untuk mengisi luka, tetapi untuk berjalan bersama. Jika hari ini kamu sedang belajar memusatkan perhatian pada dirimu sendiri, jangan terburu-buru merasa bersalah. Mungkin itu bukan egoisme, mungkin itu adalah proses kembali pulang, kembali ke nilai, kembali ke kesadaran, kembali ke hidup yang kamu jalani dengan sengaja, bukan secara otomatis. Karena pada akhirnya, fokus pada diri sendiri bukan tentang menjauh dari dunia. Ia tentang menjadi cukup utuh, agar bisa hidup di dunia tanpa kehilangan ketenangan. Kita hidup di zaman di mana dunia hampir tidak pernah diam. Suara datang dari mana-mana, notifikasi, opini, tuntutan, perbandingan, berita,
komentar, dan ekspektasi yang terus menumpuk setiap hari. Tanpa kita sadari, semua itu perlahan menguras energi batin kita. Banyak orang merasa lelah tanpa tahu penyebabnya. Tubuh tidak melakukan pekerjaan berat, namun pikiran terasa penuh dan sesak. Stoikisme melihat ini bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai konsekuensi dari perhatian yang tersebar ke terlalu banyak arah. Setiap hal yang kita dengar, baca, dan pikirkan menuntut satu hal perhatian. Dan perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Ketika perhatian kita habis untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita kehabisan energi untuk hal-hal yang seharusnya bisa kita rawat. Kebisingan dunia seringkali tidak terasa berbahaya karena ia hadir secara perlahan, bukan dalam bentuk ancaman besar, melainkan gangguan kecil yang terus-menerus. Komentar orang lain tentang hidup kita, pencapaian orang lain yang kita bandingkan dengan diri sendiri, isu-isu yang tidak menuntut tindakan nyata dari kita, namun tetap kita bawa ke dalam pikiran. Stoik mengajarkan bahwa tidak semua informasi layak kita konsumsi, karena setiap informasi yang masuk akan membentuk persepsi, dan persepsi membentuk emosi. Ketika pikiran terus dibanjiri hal-hal yang tidak relevan, batin kehilangan kejernihannya. Seringkali kita merasa perlu tahu segalanya, takut ketinggalan, takut tidak update, takut dianggap tidak peduli. Namun Stoik justru bertanya, apakah semua yang kamu ketahui benar-benar membuat hidupmu lebih baik? Banyak konflik emosional bukan berasal dari kejadian nyata yang kita alami, tetapi dari hal-hal yang hanya kita saksikan. Drama orang lain, pertengkaran yang tidak melibatkan kita, masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Namun emosi kita tetap terkuras, seolah-olah itu adalah beban pribadi. Epictetus mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika dunia terus berisik, pikiran yang tidak terlatih akan merasa harus bereaksi terhadap segalanya. Dan disitulah energi kita bocor tanpa disadari. Kebisingan juga membuat kita kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kita terlalu sibuk mendengar suara luar hingga lupa mendengarkan suara batin. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang sebenarnya penting bagi hidup kita? Dalam keheningan, kita menemukan kejelasan. Namun keheningan menjadi langka karena kita mengisinya dengan distraksi. Saat menunggu, kita membuka ponsel. Saat sendiri, kita mencari suara. Seolah-olah diam adalah sesuatu yang harus dihindari. Stoikisme mengajarkan disiplin perhatian, memilih dengan sadar apa yang kita izinkan masuk ke pikiran. Karena hidup yang tenang bukan tentang menghilangkan kebisingan dunia, tetapi tentang tidak membiarkannya menguasai batin. Ketika kamu mulai mengurangi paparan yang tidak perlu, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran menjadi lebih ringan, emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kebisingan dunia akan selalu ada. Ia tidak menunggu kesiapan kita. Namun Stoik memahami satu hal penting. Ketenangan tidak diciptakan dengan melawan kebisingan, tetapi dengan mengarahkan perhatian ke dalam. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, mungkin pikiranmu yang terlalu lama terpapar kebisingan, dan mungkin langkah paling bijak bukan menambah stimulasi, melainkan memberi ruang hening agar energi itu kembali pulang. Karena pada akhirnya, hidup yang jernih bukan soal seberapa banyak yang kita dengar, tetapi seberapa bijak kita memilih apa yang layak kita dengarkan. Banyak orang mengira kekuatan selalu ditunjukkan lewat reaksi, lewat jawaban cepat, pembelaan keras, atau sikap yang tegas terlihat dari luar. Dalam dunia yang menilai keberanian dari seberapa lantang seseorang bersuara, tidak bereaksi sering dianggap sebagai tanda kalah. Namun, Stoikisme justru melihat kekuatan dari arah yang berlawanan. Tidak bereaksi bukan berarti tidak peduli, bukan pula berarti menekan emosi atau memendam luka. Tidak bereaksi adalah kemampuan untuk menunda respons, hingga emosi tidak lagi memegang kendali atas diri kita. Dan kemampuan ini tidak terlihat, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Setiap provokasi membawa umpan agar kita marah, agar kita terseret ke dalam konflik, agar kita kehilangan ketenangan demi membuktikan sesuatu. Saat kita langsung bereaksi, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali kepada situasi dan orang lain. Stoik memahami bahwa orang lain hanya bisa menguasai kita sejauh kita membiarkan emosi kita dikuasai. Ketika seseorang berkata atau berbuat sesuatu yang menyakitkan, mereka tidak memiliki kekuatan atas batin kita kecuali kita memberikannya lewat reaksi impulsif. Epictetus pernah berkata bahwa jika kamu ingin hidup tenang, jangan biarkan pendapat orang lain menjadi penentu keadaan jiwamu. Tidak bereaksi adalah cara praktis untuk menjaga batas itu. Batas antara apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi di dalam diri.
Banyak konflik menjadi besar bukan karena masalahnya berat, tetapi karena reaksi yang berlebihan. Satu kata dibalas dengan 10, satu sindiran dibalas dengan kemarahan. John Dorisana, ketenangan runtuh sedikit demi sedikit. Stoikisme mengajarkan adanya ruang kecil antara rangsangan dan respons. Ruang di mana kita bisa memilih, apakah kita akan bereaksi sebagai budak emosi, atau bertindak sebagai manusia yang sadar. Tidak bereaksi seringkali terasa berat di awal. Ego merasa terancam. Ada dorongan untuk membela diri, untuk terlihat benar, untuk tidak dianggap lemah. Namun Stoik bertanya, apakah mempertahankan ego lebih penting daripada mempertahankan ketenangan? Kekuatan sejati tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ia dirasakan oleh diri sendiri. Dalam bentuk batin yang tidak mudah goyah, dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, dalam kebebasan untuk tidak terlibat pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup. Tidak bereaksi juga bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan buta. Ia mengajarkan waktu yang tepat, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak dengan kepala dingin. Karena tindakan yang lahir dari ketenangan jauh lebih efektif daripada reaksi yang lahir dari amarah. Seringkali, ketika kamu tidak bereaksi, situasi justru mereda dengan sendirinya. Provokasi kehilangan bahan bakar, konflik kehabisan energi, dan kamu tetap berdiri dengan martabat yang utuh. Orang mungkin tidak menyadari kekuatan itu. Mereka mungkin mengira kamu tidak peduli. Namun yang kamu tahu, kamu baru saja melindungi sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan batinmu. Stoik mengajarkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bereaksi terhadap setiap gangguan. Energi kita terbatas, dan setiap reaksi yang tidak perlu adalah kebocoran energi yang tidak akan kembali. Jika hari ini kamu belajar untuk tidak selalu bereaksi, bersabarlah pada prosesnya. Itu bukan kelemahan. Itu latihan kekuatan batin, latihan untuk menjadi manusia yang tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Karena pada akhirnya, kebebasan terbesar bukanlah kemampuan untuk berkata apa saja, melainkan kemampuan untuk memilih kapan harus berkata, dan kapan diam demi menjaga arah hidupmu tetap tenang. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sangat melelahkan, menjelaskan diri sendiri kepada semua orang, menjelaskan niat, menjelaskan pilihan, menjelaskan sikap, menjelaskan hidup yang kita jalani, seolah-olah kita memiliki kewajiban untuk membuat semua orang mengerti. Padahal, tidak semua orang benar-benar ingin memahami. Sebagian hanya ingin menilai, sebagian hanya ingin membandingkan, sebagian hanya ingin memastikan bahwa hidup kita masih sesuai dengan standar mereka. Stoikisme memandang kebiasaan ini sebagai sumber kelelahan batin yang sering tidak disadari. Semakin sering kita merasa perlu menjelaskan, semakin besar kekuasaan orang lain atas ketenangan kita. Karena hidup kita mulai bergerak bukan berdasarkan nilai, melainkan berdasarkan persepsi. Menjelaskan diri sendiri seringkali lahir dari ketakutan. Takut disalahpahami, takut dianggap salah, takut kehilangan penerimaan. Namun Stoik bertanya dengan jujur, apakah ketenanganmu sepadan dengan persetujuan yang belum tentu bertahan lama? Ada perbedaan besar antara klarifikasi dan pembelaan diri yang berlebihan. Klarifikasi dilakukan dengan tenang, seperlunya, sementara pembelaan diri lahir dari ego yang terusik. Ia ingin diakui, ia ingin dipahami, ia ingin dianggap benar. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak perlu membuang waktu untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik itu. Cukup jadilah orang baik. Kalimat ini mengandung kebebasan besar. Ketika hidupmu selaras dengan nilai, kamu tidak lagi merasa wajib menjelaskan dirimu. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena masalahnya besar, tetapi karena ia membawa beban opini orang lain kemanapun ia pergi. Satu komentar bisa merusak hari, satu penilaian bisa mengganggu pikiran berjam-jam, dan semua itu terjadi karena kita memberi ruang terlalu besar pada suara luar. Saat kamu berhenti menjelaskan, sesuatu mulai berubah. Bukan dunia yang berubah, tetapi relasimu dengan dunia. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, tidak semua penilaian perlu dikoreksi, dan tidak semua orang perlu tahu alasan dibalik pilihan hidupmu. Stoik memahami bahwa energi adalah sesuatu yang harus dijaga. Setiap penjelasan yang tidak perlu adalah pengeluaran energi, dan energi yang bocor ke hal-hal yang tidak penting akan mengurangi fokus pada pertumbuhan diri. Berhenti menjelaskan bukan berarti hidup dalam kebisuan. Ini tentang memilih dengan bijak kepada siapa kita berbagi, tentang menyadari bahwa pemahaman sejati tidak datang dari kata-kata panjang, tetapi dari konsistensi sikap dan tindakan. Orang yang tepat tidak membutuhkan penjelasan berlebihan. Mereka melihat dari caramu hidup. Sementara orang yang salah tidak akan pernah cukup dengan penjelasan apapun.
Saat kamu berhenti menjelaskan, hidup terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi berjalan sambil membawa beban ekspektasi. Kamu melangkah dengan lebih jujur, lebih selaras dengan diri sendiri. Mungkin akan ada yang salah paham, mungkin akan ada yang kecewa. Namun Stoik mengajarkan bahwa hidup bukan tentang membuat semua orang nyaman, melainkan tentang menjaga batin tetap utuh. Dan pada akhirnya, ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu memberi dirimu izin untuk hidup apa adanya. Tidak untuk dipahami semua orang, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran dan ketenangan. Banyak orang merasa tersesat bukan karena hidup tidak memiliki arah, tetapi karena perhatian mereka terlalu lama diarahkan keluar, ke pencapaian orang lain, ke standar yang ditetapkan lingkungan, ke kebisingan yang terus mengatakan seperti apa hidup seharusnya dijalani. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sering diabaikan. Arah hidup tidak ditemukan di luar, tetapi dibentuk dari dalam. Ketika perhatian kita terus-menerus keluar, kita hidup dalam mode reaktif. Kita bergerak karena tuntutan, berpikir karena tekanan, memilih karena perbandingan, dan tanpa sadar, hidup berjalan tanpa banner-banner kita sadari kemana arahnya. Fokus ke dalam bukan berarti mengabaikan dunia. Ini tentang mengenali pusat kendali, tentang kembali pada satu satania tempat di mana keputusan yang jujur bisa dibuat, batin kita sendiri. Banyak kebingungan muncul karena kita belum mengenal diri sendiri. Kita tahu apa yang diharapkan orang lain dari kita, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya kita hargai. Kita tahu apa yang terlihat berhasil, tetapi tidak tahu apa yang membuat kita merasa utuh. Stoik mengajarkan untuk bertanya dengan jujur, apa yang berada dalam kendaliku hari ini? Bukan apa yang bisa membuatku terlihat hebat, tetapi apa yang membuatku hidup selaras dengan nilai. Saat kamu mulai fokus ke dalam, kamu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup. Suara intuisi, suara yang tidak berteriak, tetapi konsisten mengingatkan apa yang benar bagimu. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alamnya, dan alam manusia adalah rasional, sadar, dan bernilai. Artinya, hidup yang baik bukan tentang mengikuti arus terkuat, melainkan tentang berjalan sesuai prinsip yang kamu yakini. Meski perlahan, fokus ke dalam juga membawa kejelasan tentang batas. Kamu tahu kapan harus berkata tidak, kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, karena kamu tidak lagi menunggu sinyal dari luar untuk menentukan langkah. Banyak orang terus melangkah namun merasa kosong, karena arah yang mereka kejar bukan milik mereka. Itu hanya hasil penyesuaian tanpa henti terhadap dunia luar. Stoik melihat kekosongan ini sebagai tanda bahwa perhatian perlu dikembalikan ke dalam keheningan batin. Arah hidup menjadi lebih sederhana. Bukan berarti masalah hilang, tetapi keputusan menjadi lebih jernih. Kamu tidak lagi bertanya, apa kata orang? Melainkan, apakah ini selaras dengan nilai hidupku? Fokus ke dalam membuat hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Tidak ada keharusan untuk membuktikan diri. Tidak ada urgensi palsu. Yang ada hanyalah langkah-langkah sadar yang mungkin pelan, tetapi pasti. Ketika kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu pegang, kamu tidak mudah goyah oleh perubahan di luar. Kamu mungkin menyesuaikan strategi, tetapi tidak kehilangan arah. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa kebingungan. Namun ia memberi kompas yang selalu bisa kamu gunakan, selama kamu berani berhenti sejenak dan melihat ke dalam, dan mungkin disitulah arah hidup yang lebih jelas mulai terbentuk. Bukan dari jawaban instan, tetapi dari kesetiaan pada nilai yang kamu jaga setiap hari. Karena pada akhirnya, hidup yang terarah bukanlah hidup yang paling cepat, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, ketenangan, dan kejujuran pada diri sendiri. Pertumbuhan sejati jarang terjadi di tengah sorotan. Ia tidak selalu disertai tepuk tangan, pengakuan, atau validasi. Seringkali, pertumbuhan justru berlangsung dalam diam. Saat tidak ada yang melihat dan tidak ada yang menilai, namun dunia mengajarkan kita sebaliknya. Bahwa perubahan harus terlihat, bahwa kemajuan harus diumumkan, bahwa setiap langkah perlu dibuktikan. Stoikisme mengajak kita untuk meninjau ulang anggapan ini. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang. Ruang bagi refleksi, ruang bagi pembenahan diri, ruang bagi proses yang tidak bisa dipercepat. Banyak orang ingin berubah, tetapi tetap ingin diperhatikan. Mereka ingin bertumbuh, namun masih sibuk membuktikan. Padahal, selama perhatian kita terpecah pada bagaimana kita dilihat, energi untuk banner-banner bertumbuh menjadi terbatas. Stoik memahami bahwa jiwa manusia berkembang paling baik ketika tidak terus-menerus tertekan oleh penilaian. Dalam diam kita bisa jujur pada kelemahan, mengakui kekurangan tanpa harus mempertahankan citra. Dan kejujuran inilah yang menjadi awal pertumbuhan sejati. Marcus Aurelius menulis,
bahwa tidak ada gunanya berdebat tentang seperti apa seharusnya hidup yang baik. Yang lebih penting adalah menjalaninya, dan menjalani hidup dengan nilai seringkali adalah pekerjaan sunyi. Dalam diam, kita mulai mendengar diri sendiri. Bukan suara ego yang ingin dipuji, tetapi suara kesadaran yang ingin membaik. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilepaskan, apa yang perlu dijaga. Pertumbuhan sejati menuntut waktu. Ia tidak selalu terasa menyenangkan, kadang membosankan, kadang menyakitkan. Dan di saat-saat seperti itulah, dia menjadi tempat berlindung. Agar proses tidak terganggu oleh distraksi luar. Stoikisme tidak menolak dunia. Ia hanya mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua proses perlu diumumkan. Karena yang terlalu sering diekspos justru rentan rapuh. Dalam diam, kita belajar konsistensi, melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Menjadi versi diri yang lebih baik tanpa jaminan pujian. Dan disitulah karakter dibentuk. Banyak orang menilai hasil, tetapi stoik menaruh perhatian pada proses. Karena hasil bisa dipengaruhi banyak hal di luar kendali, sementara proses sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Saat kamu memilih diam, bukan berarti kamu berhenti bergerak. Justru sebaliknya, kamu sedang bergerak ke arah yang lebih dalam, lebih kokoh. Pertumbuhan sejati tidak membutuhkan keramaian. Ia membutuhkan komitmen, dan komitmen seringkali diuji saat tidak ada yang memberi penguatan dari luar. Jika hari ini kamu sedang bertumbuh dalam diam, jangan meragukan prosesmu hanya karena tidak terlihat. Akar selalu tumbuh di bawah tanah sebelum pohon menjulang tinggi. Dan seperti stoik mengajarkan, yang paling penting bukan bagaimana kamu terlihat hari ini, tetapi siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Banyak dari kita mengira hidup akan terasa aman jika semua berada dalam kendali, jika rencana berjalan sesuai keinginan, jika orang bertindak seperti yang kita harapkan, jika masa depan bisa diprediksi dan diatur sepenuhnya. Namun kenyataannya, semakin keras kita memaksakan kontrol, semakin besar kegelisahan yang kita rasakan. Stoikisme mengajarkan satu pemahaman mendasar. Tidak semua hal berada dalam kuasa kita, dan penderitaan seringkali lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Banyak energi terbuang untuk mencoba mengendalikan hal-hal di luar jangkauan, opini orang lain, keputusan masa lalu, arah hidup orang di sekitar kita. Semua itu bukan wilayah kita, namun sering kita perlakukan seolah-olah bisa kita atur. Epictetus membagi hidup dengan jelas. Ada hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Ketenangan muncul ketika kita berhenti mencampur adukan keduanya. Memaksakan kontrol seringkali muncul dari ketakutan. Takut gagal, takut kehilangan, takut terlihat lemah. Namun stoik melihat bahwa ketakutan tidak pernah menjadi fondasi yang baik untuk hidup. Ketika kita mencoba mengendalikan segalanya, kita hidup dalam ketegangan terus-menerus. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat, hati selalu waspada, dan hidup terasa berat meski tidak ada ancaman nyata. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah. Ini bukan tentang pasrah tanpa usaha. Stoikisme justru mengajarkan upaya maksimal pada hal yang bisa kita lakukan, dan penerimaan penuh pada hasil yang berada di luar kendali. Saat kamu melakukan yang terbaik tanpa melekat pada hasil, hidup mulai terasa lebih ringan. Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak hancur ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Di titik inilah hidup mulai mengalir, bukan karena semua berjalan sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi melawan arus kenyataan. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup akan menjadi lebih tenang ketika kita menerima apa yang datang sebagai bagian dari tatanan alam. Bukan berarti kita menyukai semuanya, tetapi kita berhenti menghabiskan energi untuk membenci hal yang tidak bisa diubah. Banyak hal menjadi jelas ketika kita berhenti memaksakan. Keputusan terasa lebih jujur, hubungan menjadi lebih sehat, pikiran lebih lapang. Hidup yang mengalir bukan hidup tanpa arah. Ia justru memiliki arah yang lebih dalam. Karena tidak dibangun di atas ilusi kontrol, melainkan di atas kesadaran dan kebijaksanaan. Saat kamu berhenti menggenggam terlalu erat, kamu memberi ruang bagi hidup untuk bekerja dengan caranya sendiri. Dan seringkali, jalan yang terbuka jauh lebih tepat daripada yang kamu rencanakan. Jika hari ini kamu merasa lelah karena mencoba mengatur segalanya, mungkin bukan dunia yang perlu berubah, melainkan caramu memegang kendali. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari menguasai hidup, tetapi dari berjalan bersamanya dengan sikap yang lebih lembut dan sadar. Banyak keputusan penting dalam hidup diambil bukan dalam keadaan tenang, melainkan dalam keadaan tergesa, takut, atau emosional. Kita memilih karena panik, bertindak karena marah, berubah arah karena tekanan. Dan setelah semuanya terjadi, barulah kita menyadari betapa mahal harga dari keputusan yang tidak lahir dari ketenangan,
Stoikisme menempatkan ketenangan sebagai fondasi kebijaksanaan. Bukan karena orang tenang selalu benar, tetapi karena hanya dalam keadaan tenang, pikiran bisa bekerja dengan jernih. Saat emosi mengambil alih, akal sehat melemah, penilaian menjadi sempit, pilihan terasa hitam dan putih. Dan kita cenderung mencari jalan tercepat untuk keluar dari rasa tidak nyaman, bukan jalan terbaik untuk jangka panjang. Epictetus mengingatkan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Ketika batin tenang, pandangan menjadi lebih luas. Kita bisa melihat konteks, bukan hanya potongan emosi sesaat. Ketenangan memberi jarak. Jarak antara dorongan dan tindakan. Di jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Kita tidak lagi bereaksi, tetapi memilih. Banyak penyesalan dalam hidup muncul karena kita mengambil keputusan saat pikiran sedang keruh. Saat kita ingin membuktikan sesuatu, saat kita ingin melarikan diri, saat kita ingin menang. Namun Stoik mengajarkan bahwa keputusan yang baik tidak lahir dari keinginan untuk menang, melainkan dari keinginan untuk benar secara batin. Ketika kamu tenang, kamu tidak mudah terjebak oleh urgensi palsu. Tidak semua hal butuh jawaban hari ini. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Kesadaran ini saja sudah menyelamatkan banyak orang dari keputusan yang keliru. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa yang tenang tidak terguncang oleh pujian maupun celaan. Dan jiwa seperti inilah yang mampu membuat pilihan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan tekanan. Ketenangan juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita berani mengakui jika suatu pilihan tidak sejalan dengan prinsip kita, meski terlihat menguntungkan di mata orang lain. Kita berani menunda, bahkan menolak, demi menjaga arah hidup. Keputusan yang bijak seringkali tidak spektakuler. Ia tidak selalu cepat, tidak selalu mengesankan, namun ia konsisten. Ia tidak membuat batin berperang dengan dirinya sendiri. Dalam ketenangan, kita mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bukan apa yang paling cepat menyelesaikan masalah ini, melainkan apa yang paling tepat untuk aku jalani. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa dilema, namun ia mengajarkan cara menghadapi dilema dengan kepala dingin. Karena keputusan yang lahir dari ketenangan mungkin tidak selalu mudah, tetapi jarang disesali. Jika hari ini kamu sedang dihadapkan pada pilihan yang sulit, mungkin hal pertama yang perlu kamu cari bukan jawabannya, melainkan ketenangannya. Karena ketika batin tenang, keputusan tidak lagi dibuat untuk meredakan emosi, tetapi untuk menjaga keutuhan diri. Dan pada akhirnya, hidup yang bijak bukan tentang selalu memilih yang benar di mata dunia, melainkan memilih yang paling selaras dengan nilai dan ketenangan batinmu. Banyak dari kita menjalani hidup dalam keadaan reaktif, bukan benar-benar hadir, tetapi terus menanggapi tuntutan, menanggapi ekspektasi, menanggapi emosi yang datang tanpa jeda. Hari berlalu bukan sebagai pengalaman yang disadari, melainkan rangkaian respons otomatis. Stoikisme mengajarkan perbedaan yang sangat halus namun menentukan antara hidup yang dijalani dengan kesadaran dan hidup yang dijalani sebagai reaksi. Menjadi hadir berarti sepenuhnya berada di momen ini, menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, sebelum sibuk mengurusi apa yang terjadi di luar. Sementara reaktif berarti membiarkan keadaan menggerakkan kita, tanpa sempat memilih bagaimana kita ingin merespons. Ketika seseorang hidup reaktif, emosinya selalu selangkah di depan kesadarannya. Ia marah sebelum memahami, takut sebelum menilai, bertindak sebelum berpikir. Dan dari situlah banyak kekacauan batin bermula. Stoik memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita hadir di dalamnya. Hadir dengan kepala dingin, hadir dengan kesadaran, hadir dengan nilai yang kita pegang. Marcus Aurelius menulis bahwa tugas manusia adalah melakukan apa yang ada di hadapannya dengan baik, tanpa dibebani oleh hal-hal di luar momen sekarang. Ini bukan ajakan untuk abai pada masa depan, melainkan ajakan untuk tidak hidup dalam kecemasan yang belum tentu terjadi. Mania di Heather memberi kita ruang untuk memilih respons, ruang kecil namun sangat berharga. Di ruang itu, kita tidak lagi dikuasai oleh dorongan sesaat. Kita bertindak bukan karena tersinggung, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Banyak konflik mereda ketika kita berhenti bereaksi dan mulai hadir. Banyak keputusan menjadi lebih tepat ketika kita tidak terburu-buru. Dan banyak luka tidak terjadi ketika kita memberi diri sendiri waktu untuk bernapas. Hadir juga berarti menerima kenyataan apa adanya. Bukan pasrah, tetapi jujur. Jujur tentang apa yang sedang terjadi, tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lepaskan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kita untuk tidak dikendalikan oleh emosi. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Emosi tetap ada, namun tidak memimpin. Ketika kamu hadir,
Kamu tidak lagi hidup di masa lalu yang tidak bisa diubah, atau di masa depan yang belum tentu terjadi. Kamu hidup di satu-satunya waktu di mana hidup benar-benar berlangsung. Sekarang, hidup yang hadir terasa lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak menambah beban dengan reaksi yang tidak perlu. Jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh tekanan, mungkin bukan karena terlalu banyak masalah, melainkan karena terlalu sedikit kehadiran. Karena pada akhirnya, menjadi hadir adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk melihat hidup apa adanya, tanpa melarikan diri, tanpa bereaksi berlebihan. Dan disitulah, ketenangan stoik menemukan rumahnya.